Menceritakan dua orang wanita yang ingin pergi liburan. Akan tetapi, karena belum cukup uang, mereka pun memutuskan untuk bekerja di pertanian milik rekan pamannya yang juga seorang FBI. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita ke ceritanya. Film diawali dengan para remaja yang tengah berpesta dengan ciu dan promak. Di film ini kita hanya berfokus kepada dua orang wanita bernama Katie dan Lon. Singkat cerita, mereka pun istirahat di rumah Katie sambil menunggu pamannya yang bernama Jason. Keesokan harinya, Jason mengantar Katie dan Loan ke tempat pemberhentian bis. Karena Jason seorang FBI, ia meminta Katie untuk menggunakan sebuah kode setiap mengirim pesan kepadanya. Katie pun meminta kode Apple dan Ball. Dan untuk berjaga-jaga, mereka harus mengubah kode itu setiap harinya. Tak lama, Jason pergi. Mereka pun pergi ke kedai kopi untuk meminjam toilet. Tak lama, dua orang pria bernama Jet dan Lucas datang mendekati mereka. Mereka pun mengobrol, sepertinya mereka sangat menyukai Katie dan Lon. Katie mengaku akan bekerja di pertanian organik. Dan kebetulan, Jet dan Lucas adalah pengelola di pertanian tersebut. Mereka pun menawarkan tumpangan untuk pergi bersama. Karena Loan wanita yang sedikit gatel dan tujuannya sama, Katie dan Loan pun menumpang dan melanjutkan perjalanan mereka bersama para pria tersebut. Namun dalam perjalanan itu, Jet dan Lucas malah membawa mereka ke rumahnya. Dan tak lama, ibu Jet dan Lucas pun memberi sambutan hangat kepada mereka. Sambil tersenyum, si ibu menawarkan mereka untuk istirahat sejenak dan memakan beberapa cemilan kue yang enak. Namun ketika asik mengobrol, Loan menyadari bahwa mereka telah dibius oleh keluarga tersebut. Loan pun bergegas menarik Katie dan pergi dari rumah itu sebelum mereka kehilangan kesadaran. Namun usaha itu sia-sia. Mereka tertangkap oleh Jet dan Lucas. Keesokan harinya, mereka terbangun dan terikat rantai di dalam sebuah peti kontainer. Mereka sontak menangis histeris karena tak menyangka hal ini akan terjadi. Tak lama, Jet datang dengan sifat aslinya. Ia pun berkata jika ingin selamat ikuti perintahnya dan percuma berteriak karena tempat ini sangat jauh dari pemukiman penduduk. Lalu Jet menyuruh mereka untuk membersihkan diri dengan fasilitas yang sudah Jet berikan. Tak lama datang seorang pria bernama Boris yang juga bagian dari penculikan ini. Ia memeriksa ponsel Katie. Boris melihat isi percakapan ponsel Katie di mana Jason si paman selalu mengamatinya. Ia juga mengetahui bahwa kata Apple di akhir pesan adalah sebuah kode untuk menunjukkan bahwa mereka baik-baik saja. Boris pun mengirim pesan ke Jason dengan kode akhir yang sama, yaitu Apple. Tak lama, saat Katie dan Loan disuruh untuk mandi, tiba-tiba seorang sheriff bernama Andrews datang. Mereka pun merasa lega karena telah terselamatkan oleh Sheriff Andrews. Namun ternyata sheriff itu juga bagian dari komplotan Jet. Sontak itu membuat Katie dan Loan kaget. Terlebih lagi, sheriff tersebut merudal paksa Katie di dalam kandangnya. Tak lama, salah satu pria lagi datang untuk menikmati tubuh Loan. Namun bodohnya, Loan meludahi pria tersebut yang membuatnya harus disiksa oleh pria tersebut. Tak sampai di situ, selang beberapa waktu, seorang pria kembali datang menggunakan topeng babi. Secara spesial, Jet dan Lucas mempersembahkan mereka kepada pria babi tersebut. Dan lagi-lagi, Loan lah yang dipilih oleh pria tersebut untuk digagahi. Di sisi lain, Jason khawatir dengan keponakannya yang tak kunjung sampai di pertanian. Merasa curiga telah terjadi sesuatu pada Katie, Jason pun mendatangi kantor sheriff tempat yang ternyata dipimpin oleh Andrews. Karena Jason tidak menyadarinya, ia mengatakan bahwa dirinya adalah seorang agen FBI yang tengah mencari keponakannya yang tak kunjung sampai di peternakan dan meyakini mereka telah diculik. Mendengar cerita tersebut, Sheriff Andrews menyadari bahwa yang Jason maksud adalah Katie dan Loan. Lalu Sheriff Andrews pun berjanji untuk menyelidikinya dan meminta Jason untuk pulang. Namun karena sangat khawatir, Jason pun pergi untuk menyelidikinya sendiri. Jason mendatangi kedai kopi di pemberhentian bis. Di sana ia menemukan informasi penting dari si pemilik kedai.
Orang itu mengatakan bahwa dua wanita yang dimaksud pergi bersama dua pria asing menggunakan mobil pick-up berwarna biru. Di sisi lain, tempat Katie dan Lon berada, Boris kembali datang. Ia memarahi Katie karena merasa telah dibohongi. Karena Katie tidak mengatakan bahwa kode pesan tersebut berubah tiap harinya. Yang mana hal tersebut telah membuat Jason dan FBI menyadari bahwa keponakannya telah diculik. Karena tidak ingin dikejar oleh Jason, Boris mengatakan kepada Jet untuk membunuh Katie dan Loan untuk menghilangkan jejak. Dan keesokan harinya, pria temperamen yang menyiksa Loan waktu itu diminta untuk menjaga mereka. Sedangkan Jet dan Lucas pergi untuk merencanakan pembunuhan. Momen ini pun dimanfaatkan Katie dan Loan untuk kabur. Ia menggoda si bewok dengan tubuh seksinya sambil gesek atas bawah. Alah. Dengan mudah pria tersebut terlena dan Katie pun menggigit leher pria tersebut hingga mati dan berhasil melepaskan borgol yang terikat. Tak lama si sheriff datang dan sangat marah melihat apa yang terjadi. Tak sampai di situ, ia pun harus kehilangan mobilnya yang ternyata diculik. Di dalam perjalanan, mereka melihat dua orang wanita di pinggir jalan. Mereka meyakini bahwa jika dibiarkan, para wanita itu akan menjadi korban selanjutnya dan akan terus bertambah. Akhirnya, mereka bertekad untuk balas dendam dan menghabisi semua pria tersebut. Namun, sebelum itu, Katie dan Lon belanja peralatan psikopat dulu menggunakan uang dari si bewok apes yang sempat mereka matiin. Singkat cerita, berbekal info dari penjual perkakas, mereka berhasil menemukan rumah Boris. Tanpa aba-aba, Katie langsung melempar bola paku ke wajah Boris. Setelah tersungkur, Boris pun diikat di atas meja. Tak sampai di situ, usai mendapatkan informasi tersebut, Katie pun bergegas menghabisi Boris. Namun Boris memohon dan akan memberikan uang senilai $100.000 asalkan ia dibebaskan. Mengingat mereka membutuhkan uang untuk berlibur, Katie pun senang dan mengambil uang tersebut. Boris yang merasa mereka menyepakati perjanjian itu pun meminta untuk dibebaskan. Namun ternyata pemikiran Boris salah. Lantas Katie dan Loan memasukkan tongkat berduri ke bokongnya. Pada waktu yang sama, Jason berhasil menemukan rumah pemilik mobil pick-up biru yang ternyata milik Boris. Ketika Jason berhasil memasuki rumah, ia dikagetkan dengan keadaan Boris yang mengenaskan, dan Boris pun mati. Katie dan Loan pun pergi menggunakan mobil pick-up itu dan menuju ke target selanjutnya. Setelah sampai di tujuan, terlihat identitas sosok yang menggunakan topeng babi. Loan pun datang menghampiri pria tersebut, lalu Katie memukulnya dari belakang. Setelah berhasil dilumpuhkan, siksaan yang dinikmati pria ini sangatlah perih. Ia diseret melalui jalan beraspal hingga bagian tubuhnya berantakan. Setelah sekarat, Katie dan Loan pun membakar pria itu hidup-hidup. Di sisi lain, Jason kembali menemui Sheriff Andrews untuk mengetahui perkembangan penyelidikannya. Di sini, Jason mulai semakin curiga. Jason pun mengambil ponselnya. Sheriff Andrew bertanya, siapa yang akan dia hubungi? Jason pun menjawab, ia sedang mencoba menghubungi Katie. Benar saja, saat Jason menghubungi ponsel Katie, dering ponselnya berada di genggaman Sheriff Andrews. Karena sudah ketahuan, Jason pun ditangkap dan diikat oleh si Sheriff. Tanpa ia sadari, Katie dan Loan sebenarnya sudah lama berada di situ dan mengintainya. Dan ketika si Sheriff hendak bersenang-senang dengan mangsa barunya, Katie muncul dan berhasil melumpuhkan si Sheriff dengan tongkatnya. Dalam keadaan terikat, Loan dan Katie sedikit bersenang-senang dengan mangsanya. Yang pada akhirnya, Katie benar-benar menembak si Sheriff itu tepat di kepalanya. Kemudian, mereka meminta dua wanita itu untuk membebaskan Jason tanpa memberitahu kejadian yang sebenarnya. Misi pun hampir selesai. Kini tersisa keluarga penculikan yang menyebabkan Katie dan Loan mengalami mimpi buruknya. Terlihat ibu Lucas dan Ted sedang meminum teh, lalu pingsan akibat obat bius. Ketika terbangun, ia sudah dalam keadaan terikat dan berada di dalam ruangan bersama anak-anaknya. Sebagai ganjaran atas perbuatannya, si ibu harus melihat Jet anaknya dipukuli hingga tewas di depan matanya. Usai membunuh Jet, mereka kembali memberikan surprise kepada si ibu. Ia dihadapkan dengan Lucas, dan kini Katie memberi penawaran.
Apabila Lukas sanggup membunuh ibunya sendiri di depan mata mereka, ia akan bebas. Namun, karena tak sanggup melakukannya, Katie pun langsung menembak jidat Lukas. Eksekusi terakhir pun dimulai. Si ibu memohon untuk dibebaskan dan akan memberikan semua uangnya yang disimpan di tempat kue. Lagi-lagi mereka mengambil uang tersebut dan tetap menghukum ibu tersebut dengan pemotong rumput hingga tewas. Usai kejadian itu, terlihat Katie dan Loan sudah berada di rumah dengan wajah yang ceria dan hendak pergi liburan. Dan film pun tamat.